Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi bersama saya Nadar di podcast Kampus Nesia. Bentar. Ya, kali ini kita kembali akan ngomongin tentang tips blogging. Kalau kemarin kita udah sharing tentang pengalaman kita, bagaimana kita menghasilkan cuan, menghasilkan apa ya? Ya, uang untuk keperluan sehari-hari dari AdSense blog. Dan seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa video berikutnya akan secara series membahas tentang tips blogging ala Kampus Nesia. Saya menyiapkan 7 episode 6 sampai 7 episode ya, dan ini episode pertama. Nanti ada tema yang pertama, nanti kita akan bahas tentang tips menulis untuk pemula. Kemudian yang kedua adalah tips menulis untuk pembaca milenial. Kemudian yang ketiga, tips menulis dengan citasi atau data ilmiah. Kemudian tips menulis review, entah itu makanan, mungkin drama Korea atau film atau yang lain. Kemudian tips menulis hasil wawancara, dan tips menulis agar tulisan kita bisa masuk halaman pertama Google. Dan nanti yang ketujuh mungkin atau kita masukkan yang keenam tentang menulis reportase atau liputan. Mohon maaf, tenggorokannya agak bermasalah jadi sedikit mengganggu. Oke teman-teman, jadi di video seri yang pertama ini seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang tips menulis untuk pemula. Jadi mohon maaf, saya juga sebenarnya pemula juga ya, terlepas dari kualitasnya. Tapi saya memang suka menulis, dan menurut saya dengan menulis itu, kalau orang itu punya cara healing masing-masing. Ada yang mungkin main game atau memancing atau hobi yang lain lah ya. Nah, kalau saya, salah satunya cara healing yang saya sukai adalah menulis gitu. Menulis apapun. Jadi kadang kalau pas idealis ya tentang gagasan. Kalau lagi pengen curhat ya curhat aja, atau kalau habis nonton film atau drama Korea yang menarik ya menulis review, atau mungkin habis makan dan menurut saya enak ya nulis tentang review makanan. Jadi apapun lah. Dan sebenarnya itu yang jadi cikal bakal di Kampus Nesia gitu ya. Jadi dari tulisan-tulisan hal-hal yang mungkin terlihat sederhana itu, dan sekarang mungkin totalnya itu ada sekitar 2.300-an tulisan, baik itu tulisan saya sendiri maupun tulisan dari teman-teman ya. Jadi mungkin separuhnya hasil tulisan saya sendiri, dan itu mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun. Jadi terkumpul sebegitu banyak. Nah, tipsnya apa ya? Tentu saja konsisten gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan untuk teman-teman yang mau mulai menulis adalah bagaimana cara agar kita bisa nulis gitu ya. Nah, mungkin lebih dalam lagi, kadang itu kita merasa ada semacam mental block atau entry barrier yang kuat untuk mulai mengetikkan huruf atau kata pertama itu, karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu bakal kejadian gitu. Contoh misalkan, kira-kira nanti kalau kita nulis, tulisan kita bakal disukai orang apa enggak ya? Kira-kira nanti kalau kita nulis akan dibaca orang enggak? Akan berapa banyak orang yang baca? Bagaimana kalau nanti dikritik balik atau dikomentarin orang? Bagaimana kualitasnya? Bagaimana kosakata atau kalimat yang kita tuliskan itu benar apa enggak, dan segala macam. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan padahal belum kejadian, dan akhirnya itu membuat kita jadi ya nggak jadi menulis gitu ya. Kalau lagunya Jamrud itu kayak 30 menit tanpa suara, cuman di depan komputer atau laptop,
dan nggak jadi apa-apa gitu. Nah, tipsnya yang pertama adalah ya nulis mah nulis aja gitu. Kalau kata orang Sunda gitu ya. Nulis mah nulis aja gitu ya. Bahkan dulu ketika saya belajar pertama kali untuk berani menulis, pernah diberikan nasihat oleh Mbak siapa ya? Nggak, Mbak Avicenna namanya. Beliau itu penulis twin kembar ya, pemilik DNA Publishing juga. Nah, beliau pernah memberi masukan atau memberi tips, coba tutup mata dan mulai mengetik. Jadi buka Word atau aplikasi menulis yang lain, kemudian tutup mata dan mulai menulis. Jadi apapun yang terlintas saat itu udah diketik aja, gitu. Udah diketik, nggak usah memikirkan tanda baca, nggak usah memikirkan apa struktur kalimat. Pokoknya apa yang terlintas saat itu udah diungkapkan aja, diketik aja gitu. Kalau udah merasa udah semuanya dikeluarkan, buka mata dan lihat hasilnya. Pasti berantakan. Ya dan ya emang begitu ya. Ya gimana namanya ngetik tanpa dilihat atau tanpa dipikirkan pasti ya motornya lewat. Ya pasti hasilnya akan berantakan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya satu tahap sudah kita lakukan. Kita sudah mengeluarkan isi pikiran kita, isi hati kita dalam bentuk tulisan. Nah, proses selanjutnya adalah kita editing. Jadi apa yang sudah kita tuliskan tadi kita teliti, kita edit kembali. Mulai dari yang paling sederhana adalah penulisan typo. Jadi mungkin huruf yang kurang atau kalimat yang tanda baca dan segala macam. Baru setelah itu, setelah kita editing selesai, kita biarkan, kita endapkan, baru kita cek kembali bagaimana struktur kalimat kita, kebalik apa enggak, bagaimana urutannya. Kalau terus kemudian kosakata yang kita gunakan terlalu repetitif apa enggak gitu. Jadi tips yang lain adalah yang namanya menulis itu kan sebenarnya sama seperti berbicara. Itu sebenarnya kan kita kembali menyampaikan apa yang pernah kita dengar. Menulis pun demikian. Jadi sebenarnya ya kita mengetik ulang apa yang pernah kita baca aja gitu. Jadi maka menjadi penting memperbanyak literasi atau bacaan gitu. Dan bacaan itu ya apapun, teman-teman bisa baca novel, bisa baca koran, bisa baca majalah, bisa baca media online, status orang dan segala macam untuk memperkaya. Yang pertama adalah memperkaya kosakata atau pilihan kata atau diksi. Yang kedua gaya kepenulisan, dan berikutnya adalah tentu saja referensi, data dan segala macam. Makin banyak kita baca, maka bahan untuk kita tuliskan itu akan makin kaya gitu. Dan itu tadi ya. Jadi langkah pertama ya mulai menulis gitu. Kita nggak akan pernah tahu tulisan kita itu disukai orang atau tidak, tulisan kita itu akan banyak yang baca atau tidak, atau tulisan kita itu ada manfaatnya atau tidak. Kalau nggak kita tuliskan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita udah tulis, maka kita akan tahu hasilnya dan responnya seperti apa. Dan berikutnya adalah kadangkala mental blocknya adalah merasa bahwa tulisan kita itu tidak bermanfaat karena mungkin apa yang kita alami atau ide kita itu terlalu sepele. Tapi tips dari saya, justru kadangkala hal-hal yang sepele menurut kita itu bisa jadi bermanfaat untuk orang yang lain gitu ya. Karena ada aja yang mungkin butuh informasi dari hal-hal yang sederhana menurut kita tadi itu. Contoh misalkan beberapa tulisan saya yang populer di Google masuk halaman 1-2 itu misalkan tips mengganti upgrade kartu Telkomsel 3G ke 4G di Grapari. Itu based on experience, pengalaman saya waktu ganti upgrade nomor perdana Telkomsel, dan ternyata banyak yang baca gitu. Itu kan sederhana, cuman cerita pengalaman aja, kita habis ngapain kemudian kita tuliskan, kita sampaikan lewat tulisan dan kita upload di blog atau website. Kemudian pernah suatu kali saya sedang menemani ponakan yang sedang dirawat di rumah sakit, kemudian harus melakukan pembayaran karena dalam suasana yang hektik
nggak fokus waktu mau ngambil uang di ATM Bank Jateng, itu passwordnya lupa, salah sampai 3 kali ketik dan akhirnya bukan cuma diblokir tapi ATM-nya itu ketelan. Nah, waktu itu bingung dan proses mengurusi kartu ATM Bank Jateng ini, bank yang daerah Jateng ini, itu ketika saya tuliskan jadi sebuah pengalaman, banyak yang baca gitu. Jadi dengan asumsi bahwa ada banyak orang yang mengalami juga dan mereka mencari tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi kadang-kala pengalaman kita yang sederhana itu bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan pernah menganggap kisah kita itu mungkin nggak berguna atau hal sepele. Dan yang penting juga ketika menulis itu memang ada baiknya ya dimulai dari keresahan, dari hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Baru kita mulai nanti untuk tema-tema yang lebih serius, lebih luas dan pembahasannya lebih panjang. Pokoknya yang penting nulis aja dulu gitu. Nah, nanti kalau udah terbiasa kan nanti juga akan terbiasa dengan sendirinya gitu. Dan informasinya juga nggak harus serius, harus yang sekeliling, nggak harus panjang, pendek-pendek juga nggak apa-apa. Kalau dalam konteks kita, karena ini kita seri tips blogging, maka ya idealnya di post di blog atau website. Tapi kalaupun enggak, sekarang banyak pilihannya ya. Ada Facebook, ada di microbloggingnya Instagram, di threadnya Twitter, atau teman-teman bisa publish di Medium, Kaskus mungkin kalau masih ada, atau satu lagi lupa. Nanti kalau ingat, pokoknya banyak lah ya sebenarnya media publikasi itu. Nah, itu di video seri kita yang pertama, tips blogging ala Kampus Nesia. Jadi yang pertama adalah kalau mau jadi blogger, mulailah dengan menulis. Bagaimana caranya? Ya mulai aja dulu gitu. Nanti kan tahu kalau kita udah nulis, kita ada hasilnya, kita publish, dapat respon, baru kita nanti lanjutkan dengan tahap-tahap selanjutnya. Oke teman-teman, itu video kita untuk kali ini saya rasa cukup. Silahkan teman-teman yang nonton video ini bisa langsung praktek aja nanti setelah ini atau besok atau apa, nulis bisa di mana aja ya, bisa lewat HP, laptop atau PC. Kemudian dimanapun, misalkan lagi istirahat, jam istirahat kuliah atau kantor gitu. Dan kalau teman-teman mau nyoba ngirim ke Kampus Nesia juga bisa. Nanti bisa kirim email ke campusnesia@gmail.com. Nanti kasih subjek kirim tulisan. Terus nanti di situ disertakan data diri singkat, siapa dan segala macam, perkenalan gitu. Nanti akan kita kasih feedback insyaallah, dan kalau menurut kita layak untuk dipublish, nanti kita akan publish di website kita campusnesia.co.id. Sekali lagi emailnya campusnesia pakai C, campusnesia@gmail.com. Nanti kita kasih di link deskripsi ya. Oke, itu dulu, kita ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang tips menulis dengan data atau citasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.